Halo bro, iki sharing-sharing piye to carane golek manuk bahan kenari. Berarti ciri-ciri gen iso jalan lapangan ngono kan pemain-pemain kenari kan pengene kan manuk kan kebanyakan ki pengen juara. Kuwi menurutmu ki goleke piye ciri-cirine? Ciri kalau saya pribadi ya dari dulu kalau saya ya mungkin kalau orang lain yang pada dulu senior nggak tahu gimana caranya kalau saya pertama mesti lagu kita kan lihat lagu burung durasi burung itu dan yang ketiga itu saya aura mau ngawet mau bongkok mau apa itu kan punya aura masing-masing. Tapi saya suka cari burung yang aneh. Mungkin orang nggak ada yang tahu. Selera saya kayak gimana? Mungkin nggak ada tahu. Kalau orang mesti cari yang kualitas. Orang cari yang mewah. Ya, kebanyakan. Itu rata-rata. Yang susah yang gampang jalan. Kalau saya enggak. Kalau saya cari burung itu dari dulu ya. Yang susah kalah. Susah kalah tuh dalam arti tuh gimana? Lah ya kan aneh kan. Itu persepsi saya dari dulu. Makanya yang banyak yang burung tak orbitin dari dulu. Banyak masih di event-event bergengsi. Oh kayak propaganda tuh. Dulu kan kerinci juga, pajero yang masih membekas tidak pernah. Ibaratnya susah kalah bener-bener. Ya dilat berputus sampai tidak boleh main. Wong dikembaliin sama EO kan lah. Kalau kita keluarin burung-burung seperti itu kan, itu pun dulu belinya enggak burung jadi, belinya burung materi. Oh, materi. Kita beli tetap irama lagu yang pertama itu irama lagu. Punya burung punya tonjolan, punya durasi yang oke. Kalau burung nur durasi aku enggak suka. Wah. Rata-rata burung yang itu durasi. Kayak kiti durasi, kerinci durasi, pajero juga durasi. Kemarin itu superstar itu itu durasi. Superstar ini lagi mabung juga. Ini juga yang baru ini dari school kenari ini juga ada superglade punya Om Baru Lisan itu durasinya juga hebat. Kalau burung kita ngandelin gimana ya bro, kalau saya pribadi kita kan main feeling, chemistry lah, kita feeling nggak sama burung ini. Oh ya, meskipun orang bidang burung kamu burungku loh manuk kayak api, manuk kayak jelek kok ada aura. Nah, tapi kalau juri suka lah gimana? Ya itu kita suka, juri suka, kita buktiin aja. Ya kalau kita bilangnya orang dengerin omong-omongan orang kan nggak bagus lah. Kayak burung ini kan gamane dari sini pun kan tidak bunyi pun orang pasti suka. Kan? Dari posturnya, dari warnanya kan otomatis orang kekinian lah. Tapi kalau aku bukan dari itunya, otomatis dari lagunya dan durasi itu utama. Durasi, lagu, volume nomor 3. Nanti masalah gaya kan burung bawa gaya sendiri nggak ada yang sama. Nah kalau masalah hoki itu tergantung kita. Itu kalau misalnya kalau dari sini ibaratnya dari sekolah sini kan ibaratnya itu durasi itu yang dicari berapa rata-rata? Bukan yang dicari, kita kan maksimalin durasi gitu. Kalau saya rata-rata di sini burung di sini sudah 30 apa? 30 apa kalau di bawah lah. Tapi kalau di atas kita bisa sampai hampir 1 menit lah bisa. Tergantung kondisi birai burung gimana. Birai sama emosi kan harus sinkron itu. Kalau kita ada birai tapi emosinya kurangan percuma. Burung mesti ngelak otomatis. Kita kan cari yang burung yang gampang bunyi otomatis itu enak. Kalau burung ini durasi kerja berapa? Kalau ini nggak terlalu panjang, mungkin ini 25 tapi jedanya rapat. Ini kan burung indoor, outdoor oke. Sudah terbukti lah ini. Ini lokal ya, enggak burung besar. Tapi kok posturnya besar kok. Ini lokal, tapi kalau sama F1 nggak kalah. Tapi emang lokal. Ini dari indukan AF sama AF. Tapi ya kalau sama F1 bisa dibanding. Kalau masalah
kan tadi durasi kerja kan. Nah itu gaya harus gimana? Kalau kan burung kan beda-beda kayaknya. Kalau ditanya sukanya yang gimana, otomatis saya suka burung yang ada ngawatnya. Ada ngawatnya itu mesti enak lah. Otomatis burung kalau ngawat itu kan dia burung aman. Kalau dia udah ngawat itu kan dia di fase enaknya dia, masih durasinya panjang. Otomatis burung-burung sing kayak gituan ya enggak semua, tapi kan otomatis kalau udah burung di atas udah nagen ngawat itu mesti durasinya tuntas lagu otomatis jalan. Otomatis seperti itu kalau di lapangan seperti itu. Tapi kalau penafsiran saya dari dulu tuh nomor 1 tetap lagu. Irama lagu itu paling inti kalau saya. Kalau mungkin yang lain gimana, tapi kalau di penilaian pun ya seperti itu mas, nggak mungkin lah masuk volume dulu, volume lagu pendek-pendek kan ya percuma. Volume kenceng pun volume kan tunjangan, volume dan gaya itu tunjangan yang untuk banding-banding nantinya. Tapi kalau yang otomatis yang enak kan irama lagu panjang, lagu tuntas, durasi oke, otomatis tetap nggak mungkin toh kebuang sama suri, nggak mungkin lah mas. Kita burung kecil pun tapi nggak mungkin kebuang. Itu kalau untuk penilaian kenari menurut saya seperti itu. Kalau untuk saya pun pribadi dari dulu selalu milih burung yang seperti itu. Nggak muluk-muluk udah harus warna gimana, nggak harus warna cerah gelap gitu enggak. Sama saya juga kayak apa ses itu patokan apa mas itu gimana? Kalau saya untuk ke kalau ses ya mas ya itu enggak matok atau gimana? Matok sih, cuma saya sering ngorbitin tuh burung yang sesnya AF sih. AF paling kecil AF lah. AF tapi ya pernah juga dulu kalitan. Habis saya sampai di event nasional pun Rexus dulu. Tuh bener-bener burung kecil tapi powernya, durasinya gila jedanya. Tapi kan terlalu kecil mungkin untuk kan, cuma kalau AF kan setengah lah, tapi setengah kayak propaganda AF Kerinci itu kan dia AF, Pajero juga AF, tapi kan dibanding F1 nggak kalah gitu loh. Kalau di Semarang kan rata-rata bebas, nggak harus kayak di sekitaran Magelang, Jogja, Klaten kan start bebas, otomatis yang turun burung-burung gede-gede. Nah, kalau di Semarang kan mau burung gede mau burung kecil kan kita dihargai gitu loh. Nggak semua burung tuh dilihat dari sesnya. Yang penting punya kualitas kalau saya sih. Burung punya kualitas, otomatis ya dari perawatan kita juga bagaimana caranya kita menyetabil burung itu tuh. Oke bro, dari Om Sandi ya. Ciri-ciri kenari yang buat lapangan yang tadi dijelasin, semoga bermanfaat. Semoga kalau mau nyari kenari ya kayak gitulah ciri-cirinya. Sebanyak sedikitnya seperti itu. Jangan lupa subscribe and like, komen.